Halo guys, jumpa lagi dengan saya Firman Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol lagi. Jadi video ngobrol kali ini saya buat karena semalam saya ngelihat share postingan dari teman saya di sosmed, di Facebook. Di situ dia nge-share sebuah video TikTok seorang anak muda milenial yang mengkritisi kondisi tingkat pendidikan Indonesia yang sangat katanya memalukan. Kenapa memalukan? Karena angkanya berada di angka 100 lebih, bahkan hampir mau 200. Jadi untuk kondisi sebuah negara yang bangsa yang besar seperti kita ini, ya tentu saja cukup memalukan. Jadi dia mengkritisi kondisi tersebut, kemudian dia mengatakan bahwa negara maju lainnya sudah sampai pada taraf memikirkan ke bulan gitu kan, mau tinggal di Mars, sedangkan kita masih nanya agamamu apa? Malu. Dia closingnya seperti itu. Jadi saya langsung mikir, loh, apa salahnya dia merayakan agama? Kenapa? Kenapa memalukan? Padahal kalau kita mau lihat ya, di sebuah negara maju, di Inggris, tepatnya di kota London, di sana ada sebuah taman yang ramai, Hyde Park. Di sana orang-orang dari berbagai negara dan negara-negara maju Eropa ya, sana berkumpul untuk membicarakan seputar agama. Mereka berdebat, mereka mengajukan pendapat, ada yang mengajukan pencarian, bahkan sampai ada yang berpindah agama karena setelah beradu argumentasi, baik yang logis sampai yang kurang logis gitu kan, karena taraf ini bermacam-macam. Itu terjadi gitu loh. Artinya apa? Menurut saya, semakin maju semua negara, maka akan tiba pada suatu titik warganya akan mencari sesuatu yang spiritual. Karena bagaimanapun yang namanya material, pencapaian materialistik tidak pernah bisa memuaskan spiritualisme, memuaskan jiwa. Dan di situ yang akan dicari adalah apa? Agama. Jadi saya kurang sependapat dengan video TikTok pemuda tadi yang mengatakan menaikkan agama itu sebuah kondisi yang cukup memalukan. Enggak bro, justru negara kita ini seperti sekarang bisa merdeka dari penjajahan karena kenapa? Karena agama. Iya kan? Pelajari sejarah. Indonesia ini tidak akan kekurangan cerita, kekurangan contoh bagaimana agama itu bisa membebaskan sebuah bangsa dari penjajahan, bahkan dengan motif yang sangat puncak, bukan bersifat materialisme. Oke, dari situ saya memikirkan hal lain yang sebelum pandemi ini sering saya bicarakan dengan user yang datang ke toko saya, yaitu mengenai banyaknya generasi milenial yang berada pada posisi mudah untuk meremehkan, melecehkan, atau merasa malu, minder dengan dengan kondisi negara ini. Ya memang kondisi negara kita memang sekarang tidak berada pada dalam kondisi yang jaya gitu ya, kondisi yang wush gitu. Dari ekonomi, sosial, budaya, politik begitu kan. Tetapi kalau kita hanya melihat pada kondisi negatifnya, tidak baiknya, ya kita kan tidak akan melihat kebaikan. Dan di sini saya juga merasa bahwa rasa minder terhadap negara ini tentu saja ada penyebabnya. Dengan keterbatasan pengetahuan saya coba merunut ke belakang mengapa kira-kira kondisi ini terjadi pada generasi milenial. Menurut saya adalah kita berada pada kondisi heroes. Kita tidak memiliki pahlawan dalam arti sebenarnya, pahlawan yang benar-benar bisa dicontoh dan inspiratif. Mungkin ada, cuman tidak menggugah sebagai sebuah bangsa. Kalau kita bercermin kepada orang Amerika ya, orang Amerika tuh yang saya tahu tingkat nasionalisme tinggi sekali, dia bangga sekali. Kita orang Amerika, kita negara maju. Kalau saya lihat, padahal kan Amerika ini kan penjajah. Tapi kenapa mereka warganya bangga bahwa kita Amerika adalah negara hebat? Menurut saya salah satunya adalah karena mereka tidak pernah berada dalam kondisi heroes.
mereka selalu punya pahlawan, mereka punya tokoh-tokoh besar. Bahkan untuk mulai dari anak kecil gitu, mereka disuguhi film-film superhero, ya kan? Di situ ada Avengers gitu kan. Avengers ada berapa superhero-nya? Banyak kan? Banyak. Padahal di situ pahlawan-pahlawannya fiktif. Walaupun mereka punya juga tokoh yang non fiktif, yang asli gitu ya. Kita bisa lihat misalkan presiden-presiden Amerika, ya kan? Dan pahlawan-pahlawan Amerika yang asli gitu, yang bukan fiktif, bukan superhero. Di sini saya melihat bahwa film superhero gitu ya, itu memegang peran penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan bahkan untuk bisa merekatkan bangsa gitu, orang-orang rakyat semua negara. Dari situ saya berpikir bahwa Indonesia mungkin perlu mencontoh untuk mempersatukan, kemudian mengangkat moral rasa nasionalisme kita terhadap negara ini. Dengan apa? Dengan membuat film superhero, tapi bukan superhero, hero beneran ya, yang selevel Hollywood ya. Kita bisa bikin film misalkan perjalanan perjuangannya Jenderal Sudirman. Itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Buatlah film Jenderal Sudirman yang levelnya sama dengan Saving Private Ryan misalkan. Wah, itu pasti hebat sekali. Saya yakin apabila film ini dibuat dengan selevel Hollywood gitu ya, selevel kayak Saving Private Ryan, segala macam efek dan epic dan ya gitulah, pokoknya segala macam unsur filmnya lah. Kemudian cerita itu digarap dengan gaya yang yang harus inspiratif. Misalkan gini, saya sering mengajukan pertanyaan kepada user toko saya, apa yang kamu ingat dari seorang Jenderal Sudirman? Rata-rata mereka mengatakan Jenderal Sudirman itu adalah jenderal yang berperang gerilya, walaupun kondisi sakit tetap berperang, gitulah pokoknya. Tetapi jarang yang mengetahui siapa sih sebenarnya Jenderal Sudirman itu. Dia sebenarnya memang tentara atau sebelumnya apa sih gitu. Tidak banyak yang tahu kalau Jenderal Sudirman itu sebenarnya profesi awalnya seorang guru. Dia guru Muhammadiyah ya. Jadi dia pramukanya Muhammadiyah itu lah. Saya lupa istilahnya di situ. Dan sisi inspiratif dari seorang Jenderal Sudirman menurut saya adalah ya profesi awalnya itu dia seorang guru yang akhirnya menjadi panglima perang. Ini kan sama persis nih, mirip nih dengan Saving Private Ryan. Si Tom Hanks itu kan dia profesi awalnya guru dia. Nah, di sini kalau saya membayangkan jalan perjuangannya Sudirman kalau dibuat film kayak Saving Private Ryan, pasti luar biasa dampaknya. Nanti pendukung ini sama pendukung itu tuh bisa bersatu gitu loh. Akhirnya kita bisa mengatakan, kita punya pahlawan hebat. Kita tidak kekurangan pahlawan sebenarnya. Ada Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, banyak sekali. Apabila itu digarap misalkan per tahun digarap film itu bertahun dibikin runut gitu, atau misalkan sampai pada pahlawan-pahlawan masing-masing daerah, wah luar biasa dampaknya. Saya yakin generasi muda kita bahkan yang sampai tua itu akan tumbuh rasa nasionalismenya, dan tentunya rasa nasionalisme ini akan sangat bermanfaat untuk skala negara, karena rasa memiliki sebuah negara itu akan memudahkan kita untuk berjuang, untuk memudahkan kita memberikan yang terbaik untuk negara ini. Jadi untuk mungkin apa nih yang garapnya? Kementerian mungkin ya. Kementerian apa nih yang bisa memfasilitasi bikin film itu. Ini menurut saya sebuah ide yang cukup baik. Mungkin sudah ada dulu, cuma mungkin perlu lebih dinaikkan, di-upgrade level filmnya sampai ya kayak minimal kayak Saving Private Ryan lah. Itu pasti efeknya jos banget. Dan kita harap tentunya generasi milenial kita akan bangga dengan negara ini. Kita akan tidak akan berada pada kondisi heroes ya. Kemudian dari situ saya juga melihat bahwa kenapa kita yang tidak pernah kekurangan dengan superhero beneran gitu ya, itu sepertinya kok tokoh-tokoh pahlawan kita ini
tidak cukup inspiratif lagi untuk dijadikan panutan. Kalah pamor dengan pahlawan-pahlawan hero fiktif itu gitu kan. Padahal kalau kita bayangkan kehebatannya, misalkan Pangeran Diponegoro nih. Ini Pangeran Diponegoro ini diceritakan misalkan di pelajaran sejarah hanya sebatas menceritakan pada suatu saat, pada suatu ketika gitu kan, di masa lalu ada tokoh ini perang begini, terjadi segini, akhirnya seperti ini. Tetapi tidak dikupas seperti layaknya novelis membuat kisah gitu loh. Jadi menurut saya pelajaran sejarah kita itu harus dikemas ulang. Perlu kiranya guru itu misalkan Dignas gitu ya, itu memanggil novelis gitu kan, atau penulis-penulis buku sejarah yang bukan non pendidik, maksudnya buku pelajaran sekolah gitu, dikemas dengan gaya bahasa yang lebih inspiratif. Saya tidak pernah membayangkan dulu saat belajar sejarah, sampai sekarang saya membaca dari sisi lain atau gaya bahasa lain dari seorang Pangeran Diponegoro. Diceritakan sekarang bahwa yang saya baca gitu ya, pada tahun 1800-an, ya, kalau nggak salah gitu ya, Pangeran Diponegoro itu ada satu-satunya mungkin pemuda di Jawa yang berani melawan kolonial Belanda. Bayangkan. Kalau kita lihat seperti itu sepertinya biasa ya, tapi kalau kita menyadari bahwa Pangeran Diponegoro waktu itu ya menghadapi pasukan super elit di zamannya. Bayangkan pasukan super elit datang gitu. Bayangkan seperti kita nonton Avenger gitu ya. Itu si Thanos beserta pasukannya gitu kan. Berhadapan kan elit tuh, ya kan? Alien gitu kan. Nggak pernah canggih. Dilawan dengan pasukan apa adanya gitu loh. Kalau Avengers sendiri kan pasukan elit juga, superhero juga, itu jadinya biasa aja. Tapi ini bayangkan kondisi kondisi keterbatasan melawan pasukan super elit di zamannya. Dan apa yang membuat Pangeran Diponegoro berani untuk menghadapi pasukan super elit di zaman itu? Apa? Jawabannya adalah seperti yang dikatakan memalukan oleh yang saya awal sebut tadi, yaitu keimanannya terhadap agamanya. Nah, jadi pesan saya adalah kepada adik-adik sekalian, tinggalkanlah narasi-narasi seperti itu. Ya, itu tidak bermanfaat. Menurut saya itu menyesatkan. Jangan sampai kita melihat fata morgana bahwa kemajuan materialisme itu adalah sebuah tujuan akhir. Bukan. Ujung-ujungnya manusia ini berapa tahun sih bisa hidup? Kita aja mungkin nggak pernah bisa tembus lebih dari keluar dari galaksi ini kan, gitu loh. Karena buat saya sendiri sebagai muslim simple, karena di kitab suci di Al-Quran sudah disebutkan bahwa manusia ini kehidupannya bermula di bumi, berjalan berlangsung di bumi, dan berakhir di bumi. Jadi nggak usah repot-repot mikirin mau tinggal di Mars. Ya silahkan aja buat yang mau mengekspansi kolonialismenya ke Mars, ke bulan, ya monggo silakan. Biarlah kita yang beragama gitu ya, agama apa aja di sini, kita bersama-sama hidup di bumi dengan damai, dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi saya kira cukup sampai sini dulu ngobrol kali ini. Saya ucapkan selamat berpuasa buat sahabat-sahabat saya muslim, dan buat teman-teman yang lainnya selamat liburan di rumah dalam tanda kutip ya. Stay at home. Kita jumpa lagi di video ngobrol selanjutnya. Wassalam.